Ya, halo, ini dengan Bu Ce. Saat ini saya bersama dengan caleg diaspora dari PSI, yaitu Marsha Damita Siagian. Apa kabar, Marsha? Baik kabarnya, senang ketemu lagi dengan Kak Bucek. Halo, halo. Saat ini kamu ada di mana nih? Di kafe di mana nih? Nah sekarang ini kalau nama kerennya mungkin cafe. Coba saya lihat apakah ada opsi untuk membuat backgroundnya kelihatan. Saya ini Ya, ini lagi kan belusukan, junior kan? Ya. baru selesai kampanye. Nah Eh, kita lihat kafenya? angkat sedikit. Hah? Nah Oke. kita lagi kita geser sedikit ya. Nah Oh, kafe warung kopi gitu ya? Oh, iya betul. Jadi nama kerennya kafe. Saya juga lagi mikir-mikir barusan saya izin bener lagi. Jadi kita sering ya kadang menganggap kafe-kafe gitu kan. Tapi sebenarnya budaya ini udah ada lama di masyarakat ya. Warung kopi inilah gitu. jadi namanya bukan kafe tapi warung kopi, ya? Ah, Warung kopi. enggak, ini memang emang udah ada ya sebenarnya. Kenapa kalau kita ngelihat kafe ini ngejamur banyak? Sebenarnya karena kebiasaan orang Indonesia ini memang suka nongkrong bareng, minum Mm-mm. kopi bareng, Minum kopi. dan nah inilah eh, yang menjadikan kita ya masyarakatnya ya seperti ini gitu. Menarik sekali. Kenapa? Ah, ah. Kenapa bisa Marsha ada di warung kopi nih? Memang sering ke sana, tempat ini sering dikunjungi, atau apa? Ada Nah, kebetulan singgah atau ya, gimana? ya, saya barusan habis ada aktivitas kegiatan kampanye. Nah, sebelumnya saya sudah pernah mengunjungi tempat ini juga. Kalau mungkin ada yang ngulik-ngulik media sosial saya beberapa minggu yang lalu itu saya sempat posting ada video saya lagi belusukan setelah door to door canvassing. Di tengah door to door canvassing itu hujan lebat dan hujan lebat sampai banjir dalam 10 menit banjir. Aduh. Yang menyebabkan alasan iya ternyata saya baru tahu itu yang menyebabkan alasannya adalah karena tidak ada drainase. Jadi jalan gang ini gangnya di sini terus tempat yang saya masukin yang banjir itu adalah gang belokan dari gang. Nah, di belokan itu posisinya yang pertama dia lebih turun. Kedua, sondetan untuk keluarin airnya itu hanyalah pipa pralon. Dan pipa Ya. pralon itu karena posisi gang utama lebih tinggi, jadi gang sampingannya itu terbenam air dulu, baru kemudian airnya masuk ke dalam gorong-gorong. Jadi sebenarnya dari situ juga saya melihat ada kebutuhan-kebutuhan untuk sebenarnya kita kalau turun langsung ke Masyarakat. konstituen kita bisa tahu masyarakat itu butuh apa karena hal-hal kecil mungkin yang nggak masuk laporan saat kita Iya. turun jalan kita ngelihat dan itu yang menjadi bekal buat kita PR kita lah lebih tepatnya apa yang harus ditindaklanjutin. Nah ini kan namanya kalau bahasa kerennya adalah buying problem solution. Hmm. Namanya belusukan. Bahasa kerennya belusukan. Sebenarnya yang bisa melakukan belusukan itu orang yang sudah berada dalam posisi. Jadi kalau saya sih lebih ke canvassing, kecuali kalau saya sedang belusukan dengan incumbent. Kebetulan waktu terakhir kali saya jalan ke sini itu dengan incumbent DPRD di DKI Jakarta, Dapil 8 namanya Bro Agus Hamonangan. Dan beliau sendiri juga terjebak banjir pada saat yang sama, jadi kita sama-sama buka sepatu, gulung celana, terus udah gitu ada insiden kamera jatuh ke dalam air dan segala macam itu udah Hmm. cukup itu satu sesi yang berkesan banget untuk saya waktu itu canvassing sekaligus belusuk. I see. Ya. Dan ini kebetulan wilayahnya di mana? Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Jakarta atau Jakarta Selatan. Ini daerahnya Ini di di Jakarta, ini di Jakarta Selatan di Tebet. Tebet ya. Jadi memang daerah kamu ya. Jadi karena Betul. kamu akan mewakili daerah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar Dan luar negeri. negeri. Nah, itu ya ceritanya. Nah, Ya. seperti yang kamu tahu bahwa 2019 pemilu di LA, PSI menempati urutan paling tinggi, 44%. Gitu ya. Walaupun ternyata tidak ada tidak ada apa anggota DPR yang 7 orang ini yang dari PSI karena PSI tidak lulus ya. Tapi tahun ini kita akan berharap PSI akan lulus dengan adanya Kaisang ini akan secara threshold nasional akan lebih dari 4% dan diharapkan akan banyak dari PSI yang akan masuk di DPR. Pertanyaannya, kalau Marsha masuk ke DPR,
Apa usulan dari PSI yang akan mau diberikan? Kalau yang saya rasakan, sangat rasakan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah selain tentunya RUU perampasan aset untuk memiskinkan koruptor seperti yang kita sudah lihat dengan kasus Rafael Alun yang diketok Palu. Saya sendiri karena ibu saya itu dulunya bekerja sebagai konsultan pajak di perusahaan multinasional. Sebentar, sebentar, Kurang sebentar, oke. sebentar. Ibu kamu Oke. bekerja sebagai konsultan pajak Di perusahaan multinasional, multinasional. Big Oke, Four, Big oke. Four ya. Ya, jadi Nah, terus? dari situ saya sedikit banyak tahu bahwa kasusnya itu banyak sekali di mana angka-angka yang harus dibayarkan digelembungkan, dan karena angkanya digelembungkan dan kemudian adalah kalau memang kita mau menuntut dengan uh, kita mau minta naik banding bahwa kurang bayarnya itu terlalu banyak, kadang uh, kalau nggak sama rekanan dipersulit gitu ya. Kalau Hmm, nggak sama konsultan rekanan dipersulit. Nah, itu hmm, yang saya lihat ibu saya alami karena saya tahu sendiri dia jam 4 pagi bangun tiap sebelum ada tax court, sebelum ke pengadilan pajak tuh tiap jam 4 pagi bangun untuk mempersiapkan kasus. Jadi saya tahu banget bahwa waktu sempat ada berita keluar mengenai harta laporan harta yang 57 miliar yang melebihi jumlah kewajaran, itu pun saya sudah berasa kok kayaknya nggak cuma segitu gitu. hmm. Karena itu mohon maaf nih untuk teman-teman yang di Amerika yang sekarang kalau melihat dua rumah mewah aja kosong tanpa isi itu udah uh, segitu gitu kan. Dua rumah mewah di pusat Jakarta itu udah segitulah harganya. Belum lagi kalau ditambah dengan kita udah lihat banyak di media kan tasnya, tas bermerek dan lain-lain, gaya hidupnya itu kagak mungkin cuma segitu duitnya. Jadi waktu saat diketok keputusan denda 500 juta rupiah, jujur saya marah karena saya tahu uang yang diambil lebih dari situ. Uh, dan inilah kenapa penting adanya RUU perampasan aset supaya orang tuh nggak supaya koruptor yang berada di posisi jabatan pelayan publik itu nggak merasa bahwa kalau gue korupsi ya udahlah gue di penjara nggak masalah, ntar gue juga cuan. Berapa sih penjara? 10-15 tahun. Kita orang manusia biasa 10-15 tahun kerja belum tentu dapat 100 miliar, ya kan? Maaf nih, saya Ya. kalau gamblang banget. Tapi disitulah saya merasa memang harus disahkan RUU perampasan aset, itu yang pertama. Terus yang Supaya kedua? koruptor kapok korupsi. Yang Nah, kedua yang saya perjuangkan adalah uh, renewable energy. Jadi kita di Indonesia ini kita butuh transisi energi. Seperti yang mungkin teman-teman ketahui, kalau ini kan orang kadang ngerasa ini ngapain sih lu repot-repot ngomongin topik yang kagak dimengerti oleh grassroots. Iya, masalahnya perubahan iklim ini adalah isu yang diomongin oleh orang-orang kelas menengah atas. hmm, Tapi yang merasakan impact-nya itu adalah orang-orang kelas menengah bawah. hmm, Dengan semakin sering pola curah hujan berubah, flash flooding ini di area yang saya datengin ini, mereka tuh jadi makin sering, kalau semakin drastis hujannya, tiba-tiba dari panas tiba-tiba hujan deras dalam setengah jam. Nah itu berarti mereka menderita kena banjir, terdampak banjir, barang-barangnya rusak, mereka hmm, harus ngungsiin barang. hmm, Mereka kalau ngungsiin barang nggak bisa kerja, habis itu mereka mesti beresin rumah, mesti cuci rumahnya, kasurnya diganti. Itu kan sebenarnya biaya yang mereka keluarkan juga. Kalau kita mungkin yang hidupnya enak kita nggak ngerasa, tapi mereka tuh yang ngerasa langsung. Dan karena mereka belum mengerti mengenai ini, bukan artinya nggak boleh diperjuangkan juga dong. Kalau memang itu sangat mempengaruhi penghidupan mereka sehari-hari. Itu baru satu sisi dari perubahan iklim. Sisi yang lain yang saya ingin perjuangkan, hmm, karena saya sebenarnya pengen memperjuangkan penggunaan tenaga surya sebagai porsi yang lebih besar dari penggunaan total energi nasional. Nah, kita hmm. di Indonesia ini, saya sih berasa saat ini sih saya berasa ini asapnya. Apalagi kalau ditambah ada kendaraan bermotor lewat, makin lagi. Kita bisa bayangkan anak-anak yang tumbuh di kondisi seperti ini. Hmm, Mereka itu tumbuh dengan disadvantage. Mereka tumbuh dengan dalam kondisi yang lebih nggak sehat. hmm. Dan nggak cuma 1-2 kali saya ketemu tiap berapa minggu kalau saya lagi, karena saya belusukan tiap hari ya. Jadi kalau tiap beberapa minggu saya pasti ketemu ibu-ibu yang anaknya meninggal.
Hmm. karena terkena ISPA, dan anaknya ini meninggal rata-rata di usia 1,5 tahun. Jadi di usia batita meninggal karena kalau kita lihat sendiri di monitor ini ya, monitor udara partikulat di Jakarta itu, kalau kuning aja hitungannya udah bagus. Padahal setahu saya di negara-negara lain yang hijau, yang 30 aja udah dibilang jelek. Kalau di sini kuning 50-70 dibilang bagus. Hmm. Ya kan? Hmm. Ini sebenarnya standar yang makin yang bergeser ya, kok kita mau sih menerima ini. Nah, ini yang kemudian saya pikir ini kan terjadi karena listrik juga. Nah, listrik kita itu masih 90% tergantung dari bahan bakar fosil. Kita harus ada investasi-investasi di grid supaya bisa menerima fluktuasi dari renewable energy. Kita harus ada investasi di barangnya sendiri. Kalau di Jakarta sebenarnya yang butuh nih solar, karena kan memang panas, cahaya mataharinya banyak. Dan kita juga harus mengubah paradigma bahwa contohnya nih, kalau kita mau solar power, kita sering mikir oke, kita bikin solar power farms. Tapi rata-rata warga yang saya tanya di sini, oke, gimana kalau kita pasang solar panel di atap, tapi milik negara? Mereka bilang oke, mau, asal mereka juga dikompensasi untuk itu. Kompensasinya kan bisa dalam bentuk listrik yang lebih murah. Itu kan mereka ngerti kan? Mereka juga merasakan benefitnya. Negara juga nggak perlu langsung keluar buang uang, iya kan? Bantuan masuk, bantuan keluar, enggak. Disamaratakan aja dengan biaya listrik yang lebih murah. Dan itu akan membantu banget dari sisi mengurangi polusi. Jadi anak-anak juga akan tumbuh dengan lebih sehat. Otomatis juga beban yang dikenakan kepada sistem jaringan kesehatan kita juga berkurang. Nah, Itu yang kedua. itu sangat menarik. Yang oke. Ya, nah, tapi sebelumnya kita juga pengen, mungkin barangkali Marsha bisa perkenalkan diri Marsha. Who is Marsha? Ini Marsha ini dari dari Sumatera Utara ya, namanya Siagian. Iya, Apakah memang papa betul. mama dari sana atau gimana bisa? Tapi mukanya kayak Indo-Indo. Bagaimana nih? Bisa Oke, cerita nah nih? Ya. iya. Nama saya Marsha Damita Siagian. Ibu saya orang Manado. Oh, Oh iya, ibu saya orang Manado yang kemudian di Borukan. Nah, kalau oh, farmnya oke. itu Tabaluyan. Ya, Ibu saya farm Tabaluyan. Bapak ya, saya memang orang Batak, marga Siagian. Saya lahir di Jakarta. oke. Kalau orang tua saya dulu memang bekerjanya macam-macam. Ayah saya dulu sempat bekerja sebagai tenaga ahli di uh, Kementerian Kesehatan sebelum akhirnya dia membuka usaha sendiri. Kalau ibu saya kerjanya itu di korporat, awalnya sebagai auditor dan kemudian menjadi konsultan pajak. Itu yang garis besarnya. Saya bersyukur juga, mungkin kalau teman-teman yang di Amerika menilai ini adalah hal yang biasa, tapi kalau untuk di Indonesia di tahun 1970-an punya orang tua yang bergelar, dua orang tua bergelar itu cukup langka. Ayah saya itu lulus dari FKUI, kedokteran UI, dan ibu saya dari ekonomi UI. Nah, Oh, makanya agak begini. Kadang orang melihat, kalau sekilas melihat, saya sering banget ditanya ini gitu. Pas awal-awal saya balik ke Indonesia juga banyak yang sering nggak percaya kalau saya saya bilang saya orang Batak, sampai saya harus nunjukin KTP. Gitu. gitu ya. Oke. Saya juga Uh, udah uh, lulus ini dari Imabak, dari Raja-Raja Batak di LA. Saya dapat gelar juga. Iya. Saya sudah dilulusin dari Pesta Di, Bor di, tahun dimargain, 2012. dimargain, Iya. dimargain apa? Hmm? Aku Di, ditawarin dimargain, sih, dimargain Pak apa? Buce mau warga apa? Si Manjuntak, si apa gitu. Saya bilang, kalau bisa sih si Buce. Saya mau marganya si Sih. namanya. Dia bilang, kita marga Gokil. si Buce. Jadi akhirnya tidak dapat lah. Sudahlah gitu. Oke, iya. Nah, Oke, iya kalau lanjut. ini Hah? oke. Saya nambahin dikit mungkin untuk yang Boleh. komunitas Batak nih. Sedikit lebih Ya, itunya tadi ingin memperjelas aja, bapak saya mungkin agak keras dokter. suaranya. Oke. Kenapa bisa jauh Oke, lagi untuk suaranya? memperjelas untuk memperjelas aja, bapak saya mungkin kalau teman-teman di sini udah ada yang tahu, Dr. Berlian Siagian, Siapa? dua Siapa? ratus ribu follow. Dr. Berlian Siagian. Dokter Berlian Siagian itu papa kamu. Dokter Dokter. Berlian Siagian itu bapak saya. Iya, Oh, kalau dilihat di Facebook, follower 200 ribu ya, lebih oh, populer dia dari saya, guys. oh gitu ya. Jadi papa orang populer ya, orang Iya, terkenal ya. Hmm, kenapa? katanya. Kenapa bisa?
Kenapa bisa begitu? Eh, Apa karena di Departemen Kesehatan di bawahnya Dokter Terawan atau bagaimana? enggak. Dia di dokter Departemen Kesehatan itu cuma sampai tahun 1870-an karena dulu dia sempat dapat beasiswa eh, Hmm, dinas negara. ya, Dan setelah menyelesaikan PhD di University of Michigan, dia ya, menyelesaikan eh, tugasnya ya. Karena dulu kan kalau dulu itu setelah dapat beasiswa negara ada masa tugas, wajib tugas. Jadi dia hmm. menyelesaikan itu. Oh begitu. Setelah itu ceritanya. Nah, nah sebelumnya kalau ditarik balik lagi, sebenarnya bapak saya ini aktivis. Aktivis apa? Beliau Aktivis aktivis apa? malari Oh, malari itu di tahun 70-an. tahun Di, 70-an di mana? Di mana itu? eh, di Jakarta, jadi sempat ada mahasiswa demo. Ya, Bapak dulu Nah, di situ. di, Bapak dulu iya, di sana. Oh, baik. nah, Oh, sekarang jadi Papa, di situ. kenapa bisa Papa 200.000 itu kenapa? Karena Papa Jadi udah, influencer enggak, atau apa? dia memang udah lama. Jadi waktu mulai hari-hari pertama mulai ada Facebook page, waktu itu saya masih nulis blog. Nah, terus dia bilang ke saya, ini nih, nak, kamu bikinlah Facebook page. Terus saya kayak, enggak, males. Nah, sementara itu sambil berjalan, akhirnya entah kenapa bisa ujung-ujungnya followernya 200.000. Luar biasa ya. Mm-mm. Mantap, mantap ya. Mm-mm. Nah, makanya tidak heran kemarin waktu saya interview dengan Ade, Pak Ade bilang katanya, oh, Marsha itu mempunyai itu apa banyak itunya apa sumber dayanya yang membantu dia untuk ini ke sana ke sini. Ada yang sponsornya bisa Enggak, ke luar negeri apa. Gimana? enggak gitu. Pikir Enggak, itu enggak gitu influencer. juga. Enggak, Hah? enggak gitu juga konsepnya. Saya bukan influencer. Nah, Saya hmm, nggak kebetulan aja karena memang orang tua saya itu ya kan kalau dilihat mereka tuh sebenarnya datang dari kampung. Eh, Bapak saya itu nyaris terancam putus kuliah kalau karena bapaknya meninggal muda. Kalau enggak karena beasiswa dari negara, saya juga nggak bakal ada di tempat ini. Jadi saya sekarang ada ini maju jadi caleg itu karena mengembalikan ini sebagai bentuk rasa terima kasih mengembalikan apa bapak saya udah dapatkan. oh, maksudnya kamu, Karena saya papa bisa ya kamu itu dapat beasiswa. Kamu juga dapat beasiswa juga, tidak kan? nggak ngambil karena bapak saya nanya, bapak saya suruh saya ambil, cuman saya bilang aduh kayaknya kalau saya ngambil masih ada orang-orang lain yang lebih butuh dari saya untuk ambil, biarkanlah mereka aja yang ambil Ah, gitu. Heeh. oke. Tapi papa waktu itu sekolah di mana? Di luar negeri juga beasiswanya. Iya di University of Michigan. Oh, di Michigan. Jadi papa ini diaspora Indonesia dari LA, dari Michigan juga ya? Iya, dia Dari mantan diaspora SA. juga. Tujuh Ma- tahun di Michigan. Mantan Gitu. diaspora. Mama juga sempat tinggal di situ, Sempat tinggal, ya kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun gitu di sana setelah menikah. Michigan. Banyak saljunya ya. Tidak. Katanya kalau mau mau ngelelehin daging ditaruh di kulkas. Ah, Kalau musim dingin mereka kulkasnya ya di jendela, jajar gitu ya. jajar barang di jendela. Iya, heeh. Karena jendelanya lebih dingin daripada kulkasnya. Gitu Iya, ya. dan makan es krim supaya berasa anget. Itu sensasi yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ya, saya dengarnya sih gitu ya di Michigan. Terus terus Ya. Mama juga ikut ke Heeh. sana, sempat ke sana juga. Pendidikan di Mama situ sempat juga. ikut ke sana. Enggak, Mama itu pendidikan FEUI, ekonomi UI. Terus dia sempat kalau di sana dia itu waktu itu nemenin bapak saya. Jadi dengan gaji researcher PhD, murid PhD nggak banyak ya. Jadi dia juga nambah-nambahin uang itu bagi-bagi katalog Yellow Pages di sana. Bagi-bagi katalog. Apa jadi Katalog ini Yellow tulis? Pages. Ya, oh Yellow Page. Enggak, Oke. bagi-bagi katalog Yellow Pages di sana. Hmm. Jadi ya itulah, saya sebenarnya kalau orang bilang oh berduit dibilang nggak juga, cuman orang tua saya memang bekerja keras dan mereka memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kemudian akhirnya mereka apa ya, kemudian bisa memberikan pendidikan yang baik ke anak-anaknya. Hmm. Jadi Marsha ini sebenarnya berpendidikan di mana nih? Saya dengar sempat di Inggris atau gimana? Saya dulu sekolah di pertama saya itu umur 14 tahun, saya pindah dari Jakarta ke
Melbourne, Australia. Oke. Bukan Melbourne, Florida ya. Iya, 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 iya. Melbourne, Australia. Hmm. Oke, di situ saya menyelesaikan SMA. Setelah saya SMA, saya masuk ke University of Melbourne. Hmm. Nah, di University of Melbourne saya saya kan Bachelor of Commerce. Hmm. Jadi saya lulus di usia 20 tahun. Iya. Oh, Waktu luar itu saya lulus biasa. di usia 20 tahun. Nah, kembali ke Jakarta karena nyari kerja, tapi kagak dapat-dapat. Dapatnya malah ditawarin di Jakarta. Nah, jadi saya habis itu balik ke Jakarta untuk kerja. Nah, sambil balik ke Jakarta untuk kerja, iseng-iseng ada waktu itu ada pembukaan pendaftaran untuk Miss Indonesia. Jadi saya daftar. Nah, heran. Nah, Now is under, now oke, oke. Jadi kamu sempat oke. ikut dari Miss Indonesia. Mewakili apa nih? Mewakili apa? Sumatera Utara. Waktu itu Sumatera Utara. Wah, luar biasa. Nah, nah waktu itu yang menang ini saya tahu nih karena Amerika. Semoga Christy Beso nonton ini. Aku tahu Christy Beso udah bukan warga negara Indonesia lagi, tapi Christy sekarang di Texas ya kalau nggak salah. Atau Florida. Christy, hai. Dia waktu itu mewakili Sulawesi Utara. Jadi saya ngerasa karena ibu saya dari Manado, waktu dia menang pun saya merasa bangga gitu karena berasa setengah menang. Itu tahun berapa? Tahun berapa? Itu 2006. Oh, enggak, tahun 2006. Jadi ini kamu ikut juga waktu itu, tahun 2006 Iya, bukan? saya ikut. Jadi kamu ikut tahun 2006 mewakili Sumatera Utara. Si Kristinya Mm-mm. mewakili Sulawesi Sulawesi Utara. Utara. Dan setelah Mm-mm. pemenangnya siapa? Sulawesi Utara juara satu. Iya, pemenangnya Christy. Oh, gitu. Jadi dan Kristi setelah menang ikut bertanding ke luar negeri lagi, tidak? Ke LA, Betul, betul, ke betul. Amerika juga. Seingat saya waktu itu dia Miss World ke Amerika. Las Vegas, Miss Universe ya. Di Las Vegas. Miss World, Miss World, Oh, Miss World. Miss World ya. Kalau di Amerika namanya Miss World ya. Ada dua, jadi ada Miss Universe dan ada Miss World. Oh, ini Kalau Miss Miss World. kalau yang Donald Trump itu kan yang Miss Universe. Ya. Kalau satu lagi ada yang Miss World. Oh, Miss World ya. Kalau Pak Pak itu Pak Haritanu apa? Saya mesti lihat lagi. Dulu sih itu memang dulu memang dari dari Miss Indonesia itu masuknya ke Miss World. Cuman saya kurang tahu sekarang apakah karena sempat awal tahun lalu itu ada sedikit sedikit ribut-ribut ya mengenai um, lisensi Miss Universe yang diambil dari Putri Indonesia dan kemudian kayaknya disita kembali lagi oleh license holder karena ada kasus pelecehan terhadap beberapa Yang nikah kontestan. itu. Hmm. Ah ya, nah jadi saya karena agak sibuk nyalek jadi belum ngelihat lagi update-nya. Cuman ingat saya dari pembicaraan teman-teman itu yang kemudian mendapat license holder untuk Miss Universe itu seingat saya kalau nggak salah um, Ibu Muriati Sudibyo lagi. Oh, dari Seingat Bu saya. Muriati ya. Ah, Waktu kamu ah, ikut ah. itu apa Miss Indonesia yang di Waktu bawahnya itu saya ikut Miss Indonesia dengan Ibu Liliana. Ibu siapa? Ibu Bu Liliana ya. Liliana. Makanya waktu kemarin itu saya ketemu Bu Liliana, saya bilang, Bu, makasih gitu. Karena dari situlah kesempatan. Sebenarnya Ah, saya saya nggak saya ngerti dari kenapa kamu ngomong gitu. Oh, ternyata karena gitu. Karena kamu sempat run juga di ini tahun sempat itu dan 2006. di situ kenal dengan Pak Wimar Witular, almarhum. Oh, gitu. I see. Jadi ngerti kan? Bergulir, 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 bergulir. Nah, Gitu. dari Miss Universe, bukan Miss Indonesia, sekarang jadi caleg. Apakah apakah ada mirip-mirip atau enggak? Kalau Miss Indonesia, Mirip sih. Indonesia kan begini-begini tangannya kan. Kalau caleg Kalau bagaimana? kalau saya gini, Gini-gini. Kalau kalau begini-gini kan begini, tortor kan. Kita kalau begini tortor. enak ini. Ya, tortor kan. Kita tortor. Iya betul. Jadi gimana nih? Perbedaannya apa nih? Kerasa enggak? Kamu turun ke Per- lapangan, kira-kira apa yang kamu dengar yang menurut kamu eye opening? Yang something yang kamu enggak kepikir, dari kontak dia masyarakat ternyata ada hal-hal begini nih. Apa nih yang bisa kamu share ke kita? Selain tadi saya udah bilang ya mengenai anak-anak yang ibu-ibu yang anaknya meninggal karena ISPA karena polusi. Eh, Ada apa? iya. Gimana? Jadi Anak saya ibu-ibu yang ibu anaknya meninggal karena meninggal polusi. karena
karena polusi. Jadi saya itu beberapa kali menemukan kasus di mana kalau lagi kenalan dengan warga, biasa kan kalau perempuan sama perempuan itu kan nanya ya apa kabar, sudah biasa kalau di Indonesia. Mungkin kalau di Amerika ini kayak terlalu personal ya, tapi kalau di Indonesia biasanya pembicaranya adalah udah nikah belum, iya kan? Udah punya anak belum? Udah karena itu ditanyakan ke saya, tentu saya nanya balik dong. Hmm. Karena saya kalau misalnya ditanyakan ke saya menilai orangnya cukup nyaman untuk berbicara itu kalau ditanyakan akan kasih jawaban. Dan beberapa kali saya dapat jawaban, contohnya anak saya sih sebenarnya 4. Kata sebenarnya itu kemudian menggelitik kan. Kenapa sebenarnya? Yeah. Oh iya, 1 meninggal Hmm. karena aduh maaf ibu gitu kan. Kenapa meninggal boleh cerita? Karena ISPA Apa? umur 1 tahun. Apa? Karena ISPA infeksi saluran pernafasan akut. Oh, itu artinya infeksi Iya, pernapasan akut karena pernapasan polusi udara ya. Ah, betul. jadi oke. Terus? Nah, Oh, gitu. Jadi ada itu banyak anak-anak yang meninggal karena itu ya, polusi udara. betul. Betul, karena umur 1 tahun kan Oke. anak-anak bayi Dan nggak bisa pakai filter udara. Maksudnya nggak bisa pakai masker kan. Sedangkan orang tuanya kalau maupun langkah-langkah preventif pasang filter udara, 1 listriknya mahal sekali, 2 mesinnya juga mahal untuk operasionalnya. Jadi filternya dan listriknya mahal. Belum tentu mereka kalaupun didonasikan filter udara bisa mengoperasikan itu. itu ya. Itu yang menyebabkan saya pengen berjuang untuk apa ya renewable energy supaya kualitas hidup kita bisa lebih baik. Environment juga ya, polusi udara ya. Memang kemarin polusi udara di Jakarta katanya gila banget sih ya. Jadi Iya kan? jadi mau itu oke, understand. Mm-mm. Saya Mm-mm. kebetulan juga insinyur pengolah teknik lingkungan, jadi saya mengerti hal itu ya. Mm-mm. Oke. So terus yang kedua apa lagi ya kira-kira yang kamu dapati di lapangan? Jadi Yang dia kita tidak pernah uh-uh. tahu loh, ada anak-anak meninggal karena polusi udara. Aku taunya apa apa meninggal bayi lah atau apa kurang gizi, tapi polusi udara, oke. Ada juga. Mm-mm. Nah, terus apa lagi yang kamu dapat yang unik? Kalau yang kita nih realitasnya caleg yang turun tiap hari itu pasti akan menghadapi pertanyaan Hmm. sembakonya di mana, Hmm, gitu. amplopnya mana. Ya, ini adalah kalau kita ngomong apa ya korupsi Ah, macam-macam. Eh, Sebenarnya di Undang-Undang PKPU sudah ditulis bahwa kan memang nggak boleh bagi gratis. hmm, Adanya adalah dan ada cap juga di kalau kita pakai gimmick untuk hmm, bagi-bagi itu ada nilai atas-atasnya juga. hmm, Jadi itu adalah apa ya kenyataan yang dihadapi sehari-hari hmm. gitu. Asik. Um, mm-mm, Oke. untuk berkampanye. Karena saya juga ya begitulah agak bingung kadang cash Bangpol itu uangnya kemana Hmm, karena tiap kali juga saya turun saya memberikan edukasi gitu kan surat suaranya ada warna apa aja kalau di Jakarta kan ada 4 lembar. hmm, Eh, Fungsinya apa saja bentuknya seperti apa nah itu yang mungkin juga saya sih berterima kasih aja nih ada kesempatannya yang bisa dipakai untuk mengedukasi warga juga jadi memang bisa ketemu warga tapi di sisi lain juga bibirnya doer juga sih ngomong begitu terus gitu kan hmm. berkali-kali dalam sehari Ya, gitu I know. gitu sih. Ya. Well, bagus sekali ya. Jadi terima kasih untuk waktunya, Marsha. Saya tahu kamu sibuk. Heeh. Kita berapa kali Gak mencoba apa-apa. untuk apa interview, tidak pernah jadi-jadi. Untung harus Heeh. dijadikan, dipaksain. Kalau tidak, tidak akan pernah Iya. jadi. Ya, Mm-mm, mm-mm. jadi. Jadi Coba selamat. saya Nah, apalagi ya yang saya sering temukan. Kira-kira apa lagi ya? Yang ditemukan yang aneh-aneh. Coba aku ingat-ingat. Yang aneh-aneh yang maksudnya yang oh ternyata begitu ya. Ah, hmm, oh ya serangan fajar itu Fajar, Fajar itu biasa kita udah dengar ditemukan. di Amerika juga kita udah tahu, kita dengar ya. Udah dengar, Ya. ya. Hmm. Apa Nah, lagi ya? terus kemudian kalau mau mencoblos ke kamu, itu kan PSI itu nomor berapa? 15 ya partainya. Oh iya.
Oh ya, ini satu lagi cerita lucu yang saya pernah datang silaturahmi gitu kan, bikin jadwal silaturahmi. Terus kemudian memang kadang ada permintaan-permintaan. Nah, karena kita kan juga bukan incumbent dan dananya yang terbatas ya. Sebenarnya permintaan yang paling membagongkan yang pernah, kalau di Indonesia namanya membagongkan, nah, gitu kan, bikin bengong. Permintaan yang paling bikin bengong yang pernah saya dapat itu adalah minta ambulans. Hah? Oke. Ada yang minta ambulans. Hmm. Sedangkan kan kita tahu ambulans harganya wow banget. Iya sih. Amerika aja $1.500 satu kali kita panggil. Ya. Jadi ini Gitu. tapi nggak tahu kalau cover dengan asuransi ya 1.500 berapa ya? Kalau di Indonesia berapa nih? Kalau Sekitar di Indonesia kalau 20 bikin juta lah. ambulans itu Hmm. ratusan juta itu. Eh, Ratusan juta. oh ya? Minimal 400-500 juta karena kan kemudian mobilnya biasanya itu Grand Max custom custom mobil. Jadi ngambil Grand Max yang bangku belakangnya nggak ada, kemudian mesti di outfit lagi dengan perlengkapan-perlengkapan, oksigen, first aid, apa ya, tempat untuk ranjangnya itu, Tahu, tahu. rel Tahu, ranjangnya. tahu. Aku udah Terus pernah masuk di dalam. Jadi uh, 500 juta di itu 500 juta. 500 juta, kira-kira 500 juta lah. Jadi ya kan, Hmm. terus sirenenya, stikernya. Hmm. Ya. Oke. Terus jadi Jadi kok saya pasti minta gitu juga kayak, oh, kaget. PSI itu nomor berapa? Urutan ke berapa? 15. 15. Jadi Dan kalau di kamu surat urutan ke suara berapa? Kalau mau saya nomor 4. nomor 4 ya. PSI itu nomor 15 kalau di surat suara warna kuning untuk teman-teman yang di Amerika. Di Ya. ujung kiri bawah kalian akan melihat ada gambar burung Ah, pegang paku. Burung ah, pegang paku kayak gini nih, Mas. Kayak gini. terus Nah, terus di di atasnya burung pegang paku itu ada PSI, slotnya PSI. terus Nah, ada itu, kamu. saya Kamu ada di nomor nomor 4. nomor 4. Oke. Jadi ada nomor 4 pakai baju apa di situ? Nggak ada fotonya. Oh, enggak ada fotonya, cuma namanya aja. Nah, nggak ada fotonya, namanya aja. Maka untuk teman-teman yang mau, yang apa ya, butuh diingatkan lagi, eh, kalau baju saya itu, kalau di TPS, di PPLN, seharusnya di depan setiap TPS itu sebelum masuk ke area TPS, ada papan yang menampilkan foto-foto seluruh caleg. Hmm. Nah, saya itu di sana kepangan kayak gini juga, kepang sebelah kiri, dan kemudian pakai kebaya warna putih. Hmm. Mantap. Tuh. Kebaya Miss Nah. Indonesianya bukan? Oh bukan, kebaya kartun biasa aja. Gitu. Iya. Terima kasih Masya. Kita akan untuk waktunya ya. Selamat malam dari Los Angeles dan selamat Makasih juga, ya. Makasih Pak dari. Bucek udah meluangkan waktunya melek sampai malam. Oke, bye bye. Bye bye.